Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat makanan Vietnam yang viral, yaitu ban it ram atau ada juga yang nyebut ban ram it. Saat ini belum ada yang jual ya di sini. Ini unik banget, menggabungkan dua tekstur, bagian bawahnya crispy, atasnya chewy, kenyal-kenyal lembut dengan isian yang gurih. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita buat isiannya dulu. Siapkan wadah, masukkan 180 gram daging ayam cincang. Kita buat versi halal ya teman-teman, karena aslinya pakai babi. Tambahkan 180 gram udang yang udah dibersihkan. Aku pakai ukuran kecil. Kalau pakai yang besar, dipotong-potong terlebih dahulu. Tambahkan setengah sendok teh garam atau secukupnya, nanti dikontrol aja. Setengah sendok teh kaldu bubuk atau secukupnya. Tambahkan juga setengah sendok teh merica bubuk. Tambahkan 1 sendok teh paprika bubuk. Masukkan 1 sendok makan kecap ikan. Aduk sampai tercampur rata. Di sini aku kelupaan menambahkan 1 sendok makan gula pasir ya. Aduk sampai rata. Panaskan secukupnya minyak. Kemudian tumis 2 siung bawang putih dan 3 bawang merah yang udah dicopper atau dicincang kayak gini. Tumis sampai harum. Kalau udah harum, masukkan ayam dan udang yang udah kita bumbuin tadi. Kemudian tumis dan aduk, biarkan mengeluarkan air. Ini kita masak aja sampai airnya berkurang, tapi bukan yang kering banget. Nah, menurutku ini udah cukup, angkat dan biarkan dingin. Sekarang kita buat topping, ambil 100 gram udang yang udah dikupas kulit dan dibersihkan. Kemudian rebus udang sampai matang, sebentar aja ya, sekitar 5 menit udah cukup. Angkat dan tiriskan. Selanjutnya tumbuk udang atau boleh dicopper seperti ini. Kalau udah seperti ini, udah cukup ya teman-teman. Hasilnya akan jadi seperti ini ya. Selanjutnya panaskan sedikit minyak. Kemudian tambahkan secukupnya paprika bubuk. Ini aku nggak takar, pastikan aja memberikan warna merah. Kemudian masukkan udang yang udah dicacah tadi. Tumis sampai kering. Tambahkan sedikit garam ya, dan aduk rata. Aduk terus sampai mengering. Kalau udah mengering, angkat dan biarkan dingin. Di sini aku udah siapkan secukupnya daun bawang yang udah diiris-iris kayak gini. Tuang secukupnya minyak panas. Ini kita aduk dan sisihkan. Oke, pelengkapnya udah jadi. Sekarang kita buat adonannya. Siapkan wadah berisi 250 gram tepung ketan. Tambahkan 25 gram tepung beras. Tambahkan setengah sendok teh garam. Bisa ditambahkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk, tapi opsional ya. Aduk rata bahan-bahan kering. Tambahkan 1,5 sendok makan minyak goreng. Kemudian tuangkan 250 ml air. Aduk semua bahan hingga menyatu. Nah, nantinya akan jadi adonan yang lembek seperti ini. Ini memang sedikit ya teman-teman, hanya setengah resep. Teman-teman bisa gandakan resep ini untuk hasil yang lebih pas dengan isian yang udah kita buat. Kalau udah jadi adonan kayak gini, kita bagi adonannya menjadi 2 bagian. Dan ini udah aku bagi adonannya sama rata ya. Untuk adonan pertama, tambahkan 10-20 gram tepung ketan. Kemudian kita campur dan ulen sampai membentuk adonan kalis. Sampai kira-kira mudah dibentuk. Seandainya kebanyakan tepung ketannya, teman-teman boleh tambahkan sedikit air. Pokoknya teman-teman sesuaikan aja. Ambil adonan kira-kira sebanyak 30 gram. Kemudian pipihkan. Selanjutnya beri isian di tengahnya. Tutup rapat dan kemudian bulatkan adonan. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Beri alas kertas baking atau daun pisang, kemudian susun di tatakan kukusan.
Kukus di kukusan yang udah panas sampai matang kira-kira selama 20-25 menit. Untuk adonan yang kedua, kita akan tambahkan dengan 10 gram tepung beras supaya lebih crispy dan juga 10-20 gram tepung ketan atau tepung bumbu serbaguna seperti ini. Aduk dan ulen sampai rata. Aku udah nyoba ya dua-duanya pakai tepung ketan atau pakai tepung bumbu serbaguna. Bedanya kalau pakai tepung ketan, crispy-nya lebih tahan lama, tapi gorengnya juga harus lebih lama. Kalau pakai tepung bumbu serbaguna ini, cepat garing kecoklatan, tetapi tidak tahan lama renyahnya. Setelah itu, ambil adonan, beratnya kira-kira 30 gram, kemudian pipihkan dan langsung kita goreng di minyak panas di api sedang. Goreng sampai agak kecoklatan. Biarkan merata, jangan lupa dibalik. Kalau udah garing kecoklatan merata, bisa diangkat dan ditiriskan. Tips ya, supaya lebih tahan lama bisa digoreng 2 kali. Sekarang kita bikin cocolannya. Kalau males bisa skip aja. Ini ada 1 siung bawang putih dan 5 cabai rawit diiris-iris kecil. Kemudian tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Tuangkan 100 ml air. Tambahkan 3/4 sendok makan kecap asin. Tambahkan setengah sendok makan kecap ikan. Dan tambahkan juga beberapa tetes cuka makan. Aduk sampai tercampur rata, koreksi rasanya, dan tambahkan garam serta kaldu bubuk biar pas. Ambil tepung ketan goreng, kemudian ambil tepung ketan yang udah dikukus, tinggal kita tumpangkan aja kayak gini ke atasnya. Setelah itu beri daun bawang yang udah disiram minyak panas. Kemudian beri udang yang udah kita keringkan. Lucu banget ya tampilannya. Dan ini dia ban itram. Jujur step by stepnya itu agak melelahkan ya, tapi ngelihat hasilnya yang gemes jadi bikin puas. Ini unik banget, disajikan sama cocolannya, perpaduan tekstur crispy di bawahnya dan di atasnya ada tekstur kenyal dan lembut. Di dalamnya ada isian udang dan ayam yang gurih beserta komponen-komponen lainnya kayak daun bawang dan udang keringnya. Cobain ya teman-teman bikin makanan ala Vietnam ini. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.